had to let you know you're. Halo semuanya. Pernah dengar tentang asam urat? Penyakit ini erat banget kaitannya dengan senyawa bernama purin loh. Tapi sebenarnya seberapa besar sih pengaruh makanan tinggi purin terhadap kadar asam urat kita di dunia nyata? Nah, di video kali ini kita bukan cuma membahas teori biosintesis purin loh, tapi kita juga bakal membeda data dari sebuah jurnal penelitian potong lintang pada suku penduduk suku Bali di kota Denpasar. Untuk melihat efek realnya, let's check it out. Pertama, mari kita bahas dari mana purin itu berasal melalui biosintesis purin. Di dalam tubuh, molekul purin seperti adenin dan guanin disintesis melalui dua jalur utama di dalam sel, khususnya di organ hati. Jalur pertama dinamakan jalur sintesis de novo. Di sini, cincin purin dirakit dari nol menggunakan bahan baku senyawa sederhana seperti asam amino yang di dalamnya ada glisin, glutamin, dan asparat, karbon dioksida, dan senyawa folat, hingga membentuk nukleotida purin pertama yaitu IMP. Jalur kedua adalah jalur salvage atau jalur penyelamatan. Jalur ini mendaur ulang basa purin bebas yang berasal dari perombakan sel tubuh kita sendiri atau dari makanan yang kita konsumsi, lalu diubah kembali menjadi nukleotida aktif dengan bantuan enzim HGPRT. Jalur salvage ini jauh lebih hemat energi bagi sel. Nah, purin sendiri punya kelebihan atau fungsi vital yang sangat besar loh, yaitu sebagai komponen esensial pembentukan DNA dan RNA. Selain itu, purin adalah bagian inti dari ATP atau adenosin trifosfat yang merupakan sumber energi utama sel. Bahkan asam urat dalam kadar normal bertindak sebagai antioksidan alami di dalam darah. Kebalikannya, jika tubuh mengalami kekurangan purin akibat gangguan enzim pabrikasinya, kita bisa mengalami krisis energi seluler, hambatan pertumbuhan, hingga gangguan saraf. Meskipun tubuh bisa mensintesis purin sendiri, asupan dari luar memegang peran yang sangat krusial loh. Berdasarkan jurnal penelitian epidemiologi di Kota Denpasar pada suku Bali, ditemukan bukti ilmiah yang kuat bahwa konsumsi tinggi purin berhubungan signifikan dengan kejadian hiperuricemia atau kadar asam urat tinggi dalam darah. Di daerah tersebut, makanan tinggi purin yang sering dikonsumsi dan menjadi pemicu diantaranya adalah olahan daging merah, jeroan, serta hidangan tradisional tertentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa subjek yang mengkonsumsi makanan tinggi purin memiliki resiko yang jauh lebih besar untuk mengalami hiperuricemia dibandingkan mereka yang dietnya terjaga. Jika hiperuricemia ini dibiarkan, asam urat akan mengkristal dan persendian dan menyebabkan gout arthritis atau nyeri sendi hebat, pembentukan tofi atau benjolan keras, hingga batu ginjal. Mari kita berkaca dari hasil jurnal dan teori biokimia tersebut loh. Bagaimana sih cara mengatasi dan menanggulanginya? Kita bisa membaginya menjadi dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan non-farmakologi atau gaya hidup. Ya, sesuai rekomendasi klinis, langkah preventif utamanya adalah melakukan pembatasan ketat terhadap makanan zona merah seperti jeroan, daging merah, seafood yang berlebih. Selain itu, perbanyak minum air putih 2-3 liter sehari untuk membantu ginjal membilas asam urat serta menjaga berat badan ideal. Yang kedua, yaitu pendekatan farmakologi medis. Jika kadar asam urat sudah terlalu tinggi dan menimbulkan radang sendi akut, dokter akan memberikan obat NSAIDs atau colchicine untuk meredakan nyerinya. Sedangkan untuk penanggulangan jangka panjangnya digunakan obat inhibitor santin oksidase seperti allopurinol. Obat ini bekerja secara kimiawi menghentikan kerja enzim santin oksidase agar tidak mengubah purin menjadi asam urat sehingga kadarnya di dalam darah kembali normal. Kesimpulannya, purin itu zat yang baik dan dibutuhkan tubuh, tapi gaya hidup dan pola makan yang salah
bisa mengubahnya jadi penyakit. Nah, data jurnal tadi sudah membuktikan kalau konsumsi puring tinggi itu nyata dampaknya bagi kesehatan kita loh. Jadi, yuk lebih bijak pilih makanan. Saya Lewi. Saya Kila. Terima kasih sudah menonton video tugas biokimia ini. Sampai jumpa. Dadah. I just had to let you know you're